Pemirsa, selain investasi di pasar modal, investasi yang juga populer adalah investasi properti. Mana yang sebaiknya kita pilih? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, ini orang tua kita biasanya sering menasehati untuk mengumpulkan uang supaya kita bisa dapat membeli properti atau rumah ya Pak ya. Pandangan Pak Freddy bagaimana? Betul sekali, memang generasi orang tua kita zaman dulu gitu pilihan investasi kan sedikit dan memang salah satu yang paling populer adalah ya udah mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Dan nasihat orang tua kita ini sampai sekarang masih relevan gitu karena harga properti dalam jangka panjang itu meningkat karena tanah semakin terbatas dan properti itu juga bisa memberikan kita recurring income atau pendapatan berkala, misalnya kalau propertinya kita sewakan ya, jadi ada capital gain dan ada imbal hasil, itu adalah esensi investasi. Tapi kan saat ini juga jenis-jenis investasi semakin beragam. Salah satunya investasi di pasar modal juga sedang tren begitu ya Pak Freddy ya. Sebetulnya yang mana yang lebih ideal? Kita berinvestasi secara fisik seperti properti rumah tadi atau investasi di pasar modal seperti reksadana? Yang mana yang sebaiknya kita pilih? Kedua itu karakteristiknya sangat berbeda ya, tetapi sebenarnya bisa saling melengkapi gitu, saling melengkapi dan idealnya kita bisa punya dua-duanya gitu karena sejak kecil dari SD pun kita sudah diajarin di sekolah gitu ya, kebutuhan dasar adalah sandang, pangan, papan gitu. Jadi yang namanya papan atau rumah tinggal kan tidak bisa tidak gitu. Jadi idealnya memang kita punya dua-duanya. Oke, saling melengkapi. Tapi pastinya ini memang ada perbedaannya. Ada kelebihan dan juga kekurangan dari masing jenis investasi baik properti maupun di pasar modal seperti reksadana. Bisa dijelaskan barangkali? Iya, setidaknya ada 4 pertimbangan yang harus kita lihat ya dalam menentukan kita mau reksadana atau pasar modal di sini atau properti dulu gitu. Yang pertama dana awal untuk membelinya gitu ya. Yang kedua adalah biaya apa nih antara reksadana dengan properti. Yang ketiga itu potensi kenaikan imbal hasilnya dan yang keempat likuiditas. Ya, nah kita dari awal dana awalnya dulu. Untuk membeli properti itu biayanya harus kita mengumpulkan uang sudah cukup besar baru bisa terbeli gitu. Atau minimal untuk down payment kalau kita mau KPR. Di reksadana itu sangat terjangkau. Itu bedanya yang pertama. Yang kedua biaya. Properti itu ada biaya perawatan, biaya pemeliharaan walaupun tidak dipakai gitu ya. Sementara reksadana tidak ada tuh namanya biaya pemeliharaan. Kemudian potensi imbal hasil. Nah, properti itu bisa memberikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Tetapi bisa juga kalau misalnya kita salah beli misalnya, itu dalam bertahun-tahun nggak meningkat harganya gitu, seperti aset mati. Nah kalau reksadana kita sejak awal kita sudah bisa pilih nih risk dan returnnya itu kan berbanding lurus gitu ya. Jadi bisa kita pilih, kita bisa mix sendiri sesuai tujuan dan sesuai profil risiko kita. Dan yang terakhir likuiditas, reksadana itu sangat liquid. Dalam waktu 1 minggu maksimal itu kalau kita cairkan dana sudah masuk. Nah kalau properti kan nggak bisa kita hari ini butuh uang kita jual kemudian hari ini juga atau 1 minggu kemudian udah langsung dalam bentuk uang tunai gitu. Nggak bisa seperti itu. Itulah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Oke, tadi pun Pak Freddy katakan bahwa dana awal untuk membeli properti itu biasanya cukup besar. Bisa tidak kita memanfaatkan reksadana kita kemudian untuk mengumpulkan dana supaya bisa terkumpul dana untuk down payment properti kita? Bisa ya, jadi memang prioritasnya mana dulu nih kalau misalnya saat ini kita baru memulai gitu, reksadana ataukah properti gitu. Kita bisa mulai dari reksadana dulu gitu. Reksadana itu kan sangat terjangkau. Kita sejak masih kuliah, masih sekolah pun sudah bisa menyisihkan sedikit demi sedikit gitu. Nah justru reksadana yang sudah kita miliki sejak awal, sejak sebelum-sebelumnya bisa dipakai untuk membeli properti tujuannya atau setidaknya untuk membayar down payment-nya. Baiklah, Pak Freddy terima kasih banyak ya atas informasi dan kehadirannya. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh